Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Nazwa Azhara dengan NIM B11 2021 06984. Yang kedua ada Otari Setianingrum dengan NIM B11 2021 06985. Yang ketiga ada saya sendiri Rizka Claudia Cahyani B11 2021 06986. Dan yang terakhir ada Putri Desti Setiani dengan NIM B11 2021 06984. Di sini keberagaman. Keberagaman adalah segala hal yang membuat orang berbeda. Namun keberagaman tidak selalu diartikan dengan pengertian luas seperti ini. Beberapa dekade yang lalu, banyak perusahaan mendefinisikan keberagaman dalam kaitannya dengan ras, jenis kelamin, umur, gaya hidup, dan kecacatan. Selanjutnya, ada jenis keberagaman. Yang pertama, keberagaman suku. Keberagaman suku karena di Indonesia tercatat memiliki lebih 300 kelompok suku, tepatnya 1.340 bangsa. Yang kedua, ada keberagaman agama. Keberagaman agama di Indonesia sendiri terdapat 6 agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga ada keberagaman ras. Keberagaman Indonesia sendiri memiliki beberapa jenis ras antara lain ras Malayan Mongoloid yang mendiami wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan ada ras Melansoid mendiami wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir ada keberagaman antar golongan. Indonesia terdapat 2 golongan, yaitu golongan hierarki atau golongan yang terbentuk secara vertikal, meliputi status sosial, pendidikan, jabatan, dan lain sebagainya. Sedangkan golongan setara meliputi agama, idealisme, adat istiadat, dan sebagainya. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi keberagaman. Yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin atau gender. Yang ketiga, ras dan etnisitas. Yang keempat, disabilitas. Kelima, agama. Keenam, LGBT. Dan ketujuh, jenis keberagaman lainnya. Dampak adanya keberagaman. Dampak negatif yang timbul adanya keberagaman yaitu timbulnya konflik, moral kerja yang rendah, kebingungan, keterasingan, dan masalah komunikasi sehingga mengurangi keefektivitasan organisasi. Dampak positifnya, keberagaman meningkatkan customer dan market share. Keberagaman meningkatkan employee relation. Keberagaman meningkatkan kualitas karyawan kinerja dengan skill yang berbeda. Manajemen keberagaman. Pada dasarnya, manajemen keberagaman yaitu proses manajerial yang komprehensif untuk mewujudkan lingkungan kerja bagi semua karyawan dan mendorong manajer untuk mengaktifkan, memberdayakan, dan mempengaruhi karyawan untuk mencapai potensi penuh mereka. Pentingnya manajemen keberagaman. Yang pertama, menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Anggota organisasi yang beragama dapat menyediakan sumber-sumber pengetahuan bagi organisasi yang fleksibel, proaktif, dan berenergi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pada tugas-tugas yang kompleks. Tugas-tugas kompleks biasanya membutuhkan masukan kognitif yang kompleks, yang pada gilirannya memerlukan sumber daya pengetahuan, seperti informasi, keterampilan, dan perspektif bahwa anggota keberagaman dapat menyediakan. Yang ketiga, meningkatkan pemecahan masalah melalui sumber pengetahuan
Keanekaragaman anggota dapat memberikan informasi lebih lanjut, pendekatan baru, dan perspektif yang lebih kaya pada pemecahan masalah organisasi. Manfaat manajemen keberagaman. Untuk memperoleh manfaat yang sebenarnya dari keberagaman, perusahaan perlu melakukan pengelolaan keragaman dengan tepat. Implementasi manajemen keberagaman. Bentuk implementasi dari manajemen keberagaman di dalam organisasi dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas kerja dan keagaman untuk mendukung kegiatan karyawan, memberi cuti, pemberian jaminan kesehatan, dan memberikan wadah aspirasi melalui serikat pekerjaan dalam perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.